Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan engineer semua, dimanapun berada, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Rifan Suharyadi. Di sini saya sebagai Application Engineer SolidWorks dari PT Indonesia Applicate. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Cloud Data Management ya untuk 3D Experience Work Portfolio. Tak terasa juga tadi udah disinggung ya oleh Pak Nugroho, kita hampir 2 tahun ini acaranya, eventnya itu virtual online ya, atau virtual event. Nah, karena kebanyakan dari kita juga kan sekarang WFH gitu ya, kerja dari rumah gitu ya. Berbicara tentang WFH, khususnya bagi kita ya sebagai desainer atau engineer, pasti mengalami yang namanya kesulitan gitu ya dalam mengkomunikasikan data. Khususnya di sini kita persempit bahasanya mungkin file desain ya seperti file SolidWorks gitu ya. Kan file SolidWorks itu ada banyak juga macamnya, ada assembly, ada part dan ada drawing. Nah, kita ibaratnya kerja tim gitu ya. Kerja tim untuk mengkomunikasikan datanya kan pasti ada banyak cara gitu ya. Nah, di sini kalau berbicara untuk masalah data gitu ya, ketika kerja dari rumah, ada mungkin dari rekan-rekan sekalian yang untuk bersaling komunikasi data, ada yang menggunakan VPN gitu ya, ada yang menggunakan VPN, kemudian ada juga yang menggunakan generic cloud ya, seperti Google Drive, kemudian Dropbox atau OneDrive ya, dan banyak lagi penyimpanan umum pada umumnya yang biasanya kita upload, kemudian kita kasih link, nanti rekan kita download gitu ya. Setelah itu kalau ada revisi upload lagi dan download lagi ya, begitulah terus selanjutnya. Ada juga mungkin yang menggunakan seperti hard disk eksternal ya, copy dari kantor, kemudian buka di rumah, di copy, udah selesai di rumah, di copy lagi ke hard disk tersebut atau flash disk, di copy lagi ke kantor. Ada juga yang seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan email. Ya, ada yang menggunakan email, saling email dengan rekan tim kerja lainnya ya. Terutama kalau kita sedang sama-sama mengerjakan proyek yang besar gitu. Yang satu mungkin edit komponen A, yang satu edit komponen B, ya harus saling komunikasi data lah. Jadi biasanya emailnya itu dengan rekan kerja dikit, tapi ini lebih banyak gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang revisi gitu ya. Nanti kalau subjeknya nggak benar, kemudian penamaannya gak benar, malah kita bingung gitu ya untuk mencari file-file CAD-nya gitu. Nah, itulah beberapa solusi ya yang biasanya kita gunakan yang saya umum lihat di sekarang gitu ya dengan kerja kita dari rumah ini. Nah, seperti kita ketahui juga untuk file atau komponen dari SolidWorks itu dia kan antara part, assembly, dan drawing itu saling terhubung ya. Apalagi itu udah project yang besar, memiliki sub assembly yang banyak atau main assembly yang banyak juga, komponennya itu saling terhubung. Jadi agak rumit memang kalau orang yang belum paham mengenai saling keterikatan antara file tersebut gitu ya, khususnya di sini SolidWorks gitu ya. Jadi kalau ada revisi di part A, kemudian dia digunakan di assembly B, ketika dirubah part A ini ke revisi C mungkinnya, kadang kalau tidak pas itu bisa menimbulkan yang namanya error gitu, notifikasi error, mungkin bisa mate-nya hilang atau dimensinya hilang gitu ya. Nah, untuk mensiasatinya itu bagaimana gitu ya, itu kita perlu solusi tersebut gitu ya, agar desain kita itu lebih terstruktur dan rapih ketika kita mengalami yang namanya revisi-revisi gitu. Nah, mungkin kita bisa investasi untuk SolidWorks PDM atau SolidWorks Manage, tapi dirasa mungkin kurang tepat. Ya, kurang tepat karena dengan solusi tersebut kurang memadai lah dengan kondisi di lapangan gitu atau dengan kondisi perusahaan gitu ya. Nah, di sini oleh karena itu Dassault System sebagai pengembang dari SolidWorks ya, khususnya dia menawarkan solusi baru yaitu platform 3D Experience. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan dengan platform 3D Experience ini? Nah, kita bahas dulu gitu ya. 3D Experience itu apa sih? Platform 3D Experience itu yang ditawarkan itu. Platform 3D Experience itu dia berbasis cloud. Jadi dia memberikan keleluasaan kepada kita untuk membuat project ya.
membuat project atau sebuah produk yang menyeluruh secara real time bersama tim kita gitu dalam bisnis dan ekosistem. Jadi ibaratnya simpelnya ini wadah untuk berkolaborasi dan komunikasi secara cloud system atau ya ibaratnya ini kayak sosial medianya yang dibuat khusus untuk desainer, engineering dan supplier kita gitu ya agar selalu bisa berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Simpelnya seperti itu. Nah, ketika kita tadi berbicara cloud data management, apa aja sih tools yang diperlukan gitu ya untuk cloud data management di sini? Yang pertama itu, di sini kita memerlukan yang namanya itu kolaboratif bisnis inovator gitu ya, atau disingkat itu EFW OC ya. Nah, OC itu apa? On cloud ya. Jadi OC itu on cloud. Nah, dengan kolaboratif bisnis inovator ini kita bisa terkoneksi atau terhubung dengan semua orang baik ide atau solusi dalam single kolaboratif gitu ya, yang interaktif environment atau lingkungan yang ibaratnya kayak sosial media gitu ya. Kita familiar seperti Facebook, mungkinnya sih bisa saling komen dan ngasih gambar gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian kita juga diberikan keleluasaan untuk membuat sosial media ya tadi untuk berkomunikasi antara setiap orang itu kita harus buat dulu sosial medianya gitu ya. Kita menggunakan 3D Swim ya, kita menggunakan aplikasi tersebut nanti. Kemudian di sini tentunya di sosial media yang kita buat ya, community yang kita buat itu kita bisa saling berkomunikasi data juga atau desain juga gitu ya dengan sesama tim atau dengan tim dari luar juga gitu. Kemudian selanjutnya tools yang diperlukan yaitu kolaboratif industri inovator gitu ya. Kalau disingkat itu CSP OC gitu ya. Nah, di sini apa sih yang bisa dilakukan dengan kolaboratif industri inovator ini? Kalau tadi itu kita udah ada wadahnya gitu ya, rumahnya untuk berkomunikasi. Nah, untuk memanage data kita khususnya seperti file SolidWorks ya, kita memerlukan yang namanya itu kolaboratif industri inovator ini. Karena di sini kita bisa menyimpan data kita lebih secure ya di yang namanya itu 3D space. Jadi setiap orang yang di-assign terhadap project tersebut yang hanya bisa mengaksesnya gitu. Kemudian kita juga bisa life cycle untuk manajemen datanya itu lebih terstruktur lagi karena kita bisa kondisikan nanti kondisinya itu apakah in work, frozen atau release gitu ya. Kita bisa menggunakan kolaboratif life cycle nantinya. Kemudian tentunya ini sebuah aplikasi yang memang dikhususkan untuk berkolaborasi data lebih rapih lagi gitu ya, kolaboratif industri inovator ini. Nah, selanjutnya tools yang diperlukan itu yaitu kolaboratif designer for SolidWorks atau USOC gitu ya disingkatnya. Apa sih ini? Jadi mungkin rekan-rekan di sini sudah ada yang memakai SolidWorks gitu ya, udah punya SolidWorks gitu. Nah, sekarang ingin bisa si data kita itu di upload ke platform tadi gitu ya, ke 3D Space. Nah, itu bagaimana caranya gitu. Nah, caranya itu harus punya jembatannya atau add-in penghubungnya yaitu dengan kolaboratif designer for SolidWorks ini gitu. Jadi supaya nanti si SolidWorks desktop yang sudah kita punya itu bisa terkoneksi dan upload data ke platform 3D Experience gitu. Nah, ini fungsinya itu untuk itu gitu ya. Ini hampir sama dengan kayak PDM dan PLM capabilities gitu ya di SolidWorks ya. Fungsinya itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah masuk ke link ya, link untuk platform saya ya di sini udah saya buka. Di sini saya udah masukin email saya, kemudian saya udah masukin juga untuk password saya ya di sini. Nah, kalau sudah semuanya rekan-rekan udah terdaftar menjadi member di platform 3D Experience ya, kita tinggal login saja di sini ya. Kita klik login. Sama halnya seperti sosial media lainnya ya. Langsung saya di sini disambut oleh pop-up welcome ya di sini. Jadi kalau yang pertama kali kita buka atau rekan-rekan kurang paham bisa setidaknya mengakses untuk pop-up ini yaitu apa aja sih fungsi yang ada di platform ini user interface-nya. Nah, ini environment dari platform saya bersama rekan saya Nugroho gitu ya. Nah, di sini saya pilih Kompas untuk roles dan aplikasi ya. Seperti saya sampaikan tadi kan kita memerlukan yang namanya itu kolaboratif bisnis inovator. Ya, ini ya salah satunya roles-nya. Nah, di sini kalau dilihat memang banyak ya saya. Nah, ini aplikasi-aplikasi ada seperti ada untuk 3D dashboard, kemudian ada 3D play juga gitu.
Kemudian ada 3D Swim juga yang mana digunakan ini untuk kita membuat sebuah komunitas tadi. Nah, di sini kita balik lagi. Ini ada untuk industri kolaboratif, industri inovator ya di sini nih. Nah, ini aplikasi-aplikasinya yang ada seperti ada 3D Space ya di situ, kemudian ada juga di situ kolaboratif life cycle yang tadi saya jelaskan gitu. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini yang digunakan untuk memanage data kita nanti di cloud system ini gitu. Selanjutnya di sini ada lagi yaitu collaborative designer for SolidWorks ya. Ini roles yang saya miliki, ini wajib untuk rekan-rekan yang sudah memiliki SolidWorks dan ini terkoneksi ke platform ini menggunakan ini gitu ya. Nah, nanti ada juga memang itu koneksi untuk ke yang SolidWorks Visualize-nya jika memang rekan-rekan menggunakan SolidWorks yang profesional. Jadi bisa diaksesnya itu dari cloud sini. Berbicara itu roles-nya ya, itu saya jelaskan beberapa karena kalau dijelaskan itu cukup banyak sekali roles yang saya miliki ya. Nah, di sini kan tadi saya ingin khusus gitu ya, kita ingin environment-nya itu khusus untuk proyekan yang kita punya. Nah, di sini saya sudah membuat ya sebuah dashboard untuk proyekan Nemo Project ya. Di sini saya udah klik tadi di kolaboratif bisnis inovator untuk 3D dashboard. Nah, di sini saya sudah setting dashboard saya, di situ ada tab untuk my data, kemudian community dan welcome ya. Dan setiap tab juga kita bisa custom untuk 3D space ya. Di sini saya settingnya kemudian untuk collaborative life cycle-nya. Nah, di sini ada untuk yang community ya. Di sini saya udah setting juga. Saya coba dulu kembali ke yang data dulu. Saya belum jelaskan bahwa di kolaboratif ini saya assign juga rekan saya di sini Nugroho. Jadi ketika saya upload ke 3D Space ini sebuah file SolidWorks, maka Nugroho juga dia akan bisa membukanya gitu ya, bisa mengeditnya juga ya. Kalau ada member lain silahkan, meskipun di platform ini ada banyak member tapi hanya yang di assign-nya itu beberapa orang, yang lainnya tidak akan bisa mengakses gitu. Selanjutnya di sini saya ke communities. Nah, di community ini kita bisa update-update juga ya seperti sosial media tuh, itu ada juga add post gitu ya. Di sini ada welcome tab juga. Untuk welcome tab sih di sini saya setting untuk My SolidWorks gitu ya, mungkin untuk cari-cari tutorial. Jadi kita nggak perlu buka tab di Google Chrome-nya, kita cukup buka aja di sini di tab di dashboard-nya. Nah, ada juga untuk platform 3D Experience sebelah kanan. Nah, untuk dashboard ini juga kita bisa manage apakah orang lain. Nah, di sini saya assign ke Nugroho, dia bisa juga nanti ketika Nugroho login ke platform dia gitu ya, dia bisa melihat 3D dashboard ini sesuai dengan yang saya lihat gitu ya. Nah, 3D dashboard juga ada banyak di sini ya, ada banyak, kita bisa membuat beberapa 3D dashboard. Nah, untuk masuk ke 3D dashboard tadi, saya coba masuk lagi ke manage ya. Nah, kita cukup mudah ya. Jadi kalau kita mau berpindah tab ke dashboard yang lain, contoh saya ke 3D Mold Creator, saya tinggal klik nanti akan terbuka untuk 3D Mold Creator dashboardnya. Nah, kurang lebih tabnya itu seperti ini, ada Xmold, My Data, dan yang lainnya. Saya akan coba lagi kembali ke yang dashboard dari Nemo Project ini ya. Di sini saya akan masuk lagi. Tinggal kita klik kanan go di situ ya. Ini kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya saya akan pilih My Data. Di sini saya ingin mengupload filenya gitu ya. Kan ini masih kosong nih. Tadi kalau dilihat ya 3D Space saya itu dia belum ada konten sama sekali. Nah, kita akan akses untuk SolidWorks-nya itu dari platformnya. Saya pilih Kompas 3D Experience, kemudian di sini saya pilih untuk design with SolidWorks ya. Nanti dia akan membuka SolidWorks itu diaksesnya dari cloud ya. Nah, jadi tidak selalu harus dari desktop. Itu ketika kita memang membuka platformnya, kita bisa bukanya itu dari desktop, dari cloud saja gitu. Nah, ini ada pop-up SolidWorks-nya udah muncul gitu ya. Di sini kita tinggal tunggu aja beberapa saat sampai si SolidWorks-nya itu terbuka gitu. Oke, kita tunggu. Nah, dia udah loading add-in untuk 3D Experience-nya ya. Jadi ini wajib, add-in ini diaktifkan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana mengaktifkannya. Nah, untuk add-in-nya sendiri itu nanti ketika kita sudah menginstal Collaborative Designer for SolidWorks, itu add-in-nya akan ada di situ 3D Experience ya. Jangan lupa di checklist untuk startup-nya juga, dan di sini ada pilihan lain Batch Save to 3D Experience ketika kita ingin menyimpan file secara berbarengan gitu ya, itu bisa juga. Karena ini udah oke semua, saya klik OK. Nah, sini saya akan buka kembali file ya untuk Nemo project-nya, akan dijelaskan nanti bagaimana kita memanagenya. Nah, di sini saya ke Taskpan ya, ke Taskpan. Sini saya coba buka dulu ya, yang ini filenya saya buka.
Untuk membuka sih ini hampir tampilannya ya sama ya, environment SolidWorks pada umumnya gitu. Cuma memang ada taskpan baru aja untuk 3D Experience gitu sebagai jalan untuk mengupload file ini atau main assembly ini ke platform tadi. Nah, di sini saya akan pilih lagi ke taskpan ya di sini. Nah, di sini taskpan untuk 3D Experience tadi saya tinggal klik saja dan ini sudah masuk ke My Session ya. Udah My Session itu dalam artian sesi kita itu lagi membuka sub assembly ini dan ditandai dia shape-nya, ikonnya itu masih warna oranye dan menandakan bahwa si file ini itu belum disimpan ke platform 3D Experience tadi itu, belum ada di cloud ya. Ini masih lokal dan selebihnya di sini kita nggak ada beda ya. Untuk tampilan sebelah kanan itu kayak umumnya aja kita desain SolidWorks itu nggak bagaimana ya. Nah, di sini kita akan proses upload, kita tinggal klik kanan kemudian save ya. Tapi sebelumnya catatan, ketika kita memiliki banyak folder di 3D Space, kita jangan sampai salah gitu ya. Untuk kredensialnya itu kita mau simpan ke folder mana. Nah, sini untuk kredensialnya saya pilih ke yang Nemo Cloud dan sebagai leader gitu ya. Di sini saya sebagai leader untuk project ini gitu. Nah, di sini karena saya banyak sekali untuk 3D Space-nya, jadi jangan sampai salah, itu harus dipilih dulu. Nah, kalau sudah ya kita tinggal klik kanan kembali di sini, kemudian kita save ya, tunggu beberapa saat sampai dia proses upload ke cloud. Nah, di sini yang tentunya diperlukan yaitu koneksi internet ya, ini harus terhubung ke internet. Nah, kalau udah terupload nanti ke platform, di situ ditandai dia di statusnya itu dia warna checklist hijau ya. Di sini nih warna checklist hijau semua udah tersimpan, tetapi memang belum pernah diedit gitu, belum pernah ada revisi gitu. Nah, di sini udah tersimpan di cloud ya. Nah, sini udah aman, berarti si file ini itu udah ada di cloud dan lokal kita juga ya. Di sini saya akan coba close saja. Saya akan kembali lagi ke platform tadi gitu ya. Apakah benar nih diupload? Enggak, jangan-jangan salah gitu ya. Nah, saya kembali ke My Data di sini. Saya akan refresh ya untuk tab yang 3D Space ini ya. Oke, saya coba refresh kembali. Oke, nah di sini udah muncul ya. Jadi si file tadi dia udah terupload ke 3D Experience-nya gitu ya, ke cloud-nya di sini dia sudah terupload, data kita sudah aman, sudah secure ya. Tadi hanya Nugroho yang bisa mengaksesnya selain saya gitu ya, karena dia merupakan tim dari pembuatan project Nemo Project ini gitu. Itu mungkin selanjutnya di sini. Nah, sekarang untuk analoginya ya, kalau tadi saya itu proses uploadnya bagaimana, sekarang saya akan ceritakan di sini ada dua orang engineer dan desainer, ada Eric ini yang warna laki-laki ya, dan Debbie ini yang warna biru backgroundnya ya, itu rambutnya warna kuning gitu Debbie. Gimana sih langkah-langkahnya ketika dua orang ini berkolaborasi gitu ya menggunakan khususnya 3D Experience ini gitu. Nah, di sini Eric sebagai leader ya, dia membuka tadi sama sepertinya kayak saya. Jadi dia udah di close tadi, dibuka lagi ya. Di sini ada beberapa yang harus diedit gitu. Di sini ditambahkan untuk toolbox ya. Di sini tambahkan untuk toolbox seperti biasa pengeditan di SolidWorks, kemudian buka drawing. Drawing udah oke semua di sini. Jadi Eric melihatnya udah oke, dia kembali ke tab untuk 3D Experience dan login bisa dari SolidWorks langsung ya, dari dalam SolidWorks-nya. Nah, di sini ada beberapa karena tadi ada revisi penambahan toolbox, jadi dia harus di save lagi gitu ya ke platform tadi. Ini menandakan bahwa yang icon ini dia belum pernah diupdate ke sistem. Nah, di sini kalau yang warna hijau dia udah terlalu terupdate gitu ya, karena ini merupakan komponen toolbox gitu. Nah, selanjutnya di sini dia akan melakukan proses save with option ya. Jadi dia pilih di sini save with option. Jadi kalau save with option kita ada beberapa pilihan gitu. Di sini kita kayak pilih untuk namain kalau ada bookmark ya. Jadi kita tandain si drawing yang akan selalu dibuka itu kita bikin bookmark supaya kita gampang untuk istilahnya itu membuka filenya gitu ya. Supaya nanti mungkin Debbie juga gampang untuk membuka filenya. Selanjutnya di sini dia sudah terupload, kemudian maturity-nya ya, kondisi state dari si sistem ini, si drawing ini dia harus jelas gitu. Nah, karena berhubung Eric itu sebagai
reader. Jadi ini udah oke dan dia coba rilis gitu ya, rilis semuanya si drawing ini bahwa ini udah bisa di print atau diinformasikan ke tim lainnya. Kemudian dia membuka bookmark tadi ya yang kita tandain dan ingin merubah juga maturity state-nya ya, dia biar sekaligus ya, selain tadi satu-satu ini juga bisa sekaligus, kita tinggal rubah aja state-nya dari prepath ini ke release. Jadi itu dua drawing ini dia state-nya udah ke release semua. Kemudian di sini dokumen, nah selain tadi kita bisa attach dokumen yang ada di 3D Space, kita bisa attach juga dokumen yang dari luaran gitu ya. Contohnya di sini informasi cara membuka gitu ya, Nemo dari penutup ini gitu ya, Nemo project ini. Nah, kita juga bisa melakukan preview karena ini merupakan file composer ya, jadi kita bisa melihat dengan previewnya dengan 3D Play seperti ini ya. Tuh, jadi kita nggak perlu buka-buka lagi file aplikasi di luarnya gitu ya, istilahnya kayak kita buka 3D Play untuk komposer gitu ya. Nah, di sini ini tambahan untuk kita nyimpen ke batch sekaligus ya, batch save to project Nemo ini ya. Jadi ini bisa sekaligus nge-save-nya itu nggak perlu satu-satu gitu ya. Kita bisa langsung satu folder aja supaya langsung di-save ke 3D Experience platformnya ini. Itu untuk kegiatan Erik. Jadi untuk data ini, data yang ada di cloud itu bisa digunakan saat ini juga gitu ya. Kemudian beralih ke Debbie. Nah, di Debbie dia akan lebih ke yang ada revisinya gitu, memanage perubahan gitu ya. Di sini Debbie akan membuka si platformnya, ini dia login ya dari SolidWorks-nya. Kemudian dapat notifikasi nih dari Erik sebagai engineer bahwa coba redesign hand wheel gitu ya. Hand wheel ya udah kita tinggal ketik aja nama wheel di situ. Oh, hand wheel tuh yang ini. Jadi dia ada tuh, kita nggak perlu repot-repot lagi cari file, dan di hand wheel ini, di part hand wheel Erik itu bisa ngasih komen gitu Pak. Jadi rekan-rekan itu kalau desain di sini di partnya itu kita masih bisa ngasih komen notifikasi gitu. Apakah ini harus bagaimana desainnya? Ya berbagi ide lah. Nah di sini coba tadi di settingnya itu kan kayak racing gitu ya, setir mobil racing gitu kan. Dia ini dipotong-potong bagian ini, itu kita bisa dengan markup ya di sini. Ya udah langsung dibuka filenya di sini. Tapi sebelum melakukan pengeditan kita harus tahu dulu ya, yang kesalahan itu kadang kita nggak tahu si file ini tuh digunakan di mana. Nah ini kita bisa menggunakan tools untuk mencari relasi ya. Jadi si file ini atau part ini tuh digunakan ke subassembly mana, drawing mana. Jadi supaya kita menghindari kesalahan dalam pengeditan gitu. Takutnya kan nanti mapnya hilang, referensi dimensinya hilang gitu ya. Nah di sini digunakan untuk yang subassembly ini. Jadi Debbie memilih untuk membuka subassembly ini. Jadi dia akan coba reserve ya, karena ini kan berbarengan dengan Erik juga. Nah, jadi dia selain reserve dia harus buat dulu revisi ya, karena mau direvisi. Jadi dia klik new revision, di revise dia akan melakukan revisi. Jadi di subassembly ini bakal ada revisi nantinya. Nah, di sini dia melakukan proses untuk perubahan revisinya, mengganti, kemudian di sini pilih kita reserve ya. Ini berarti melakukan proses pengeditannya harus di reserve dulu, dan Debbie melakukan perubahan, bisa dilihat ya di modelnya dia sudah berubah, dan dia akan buka ke bookmark tadi karena bookmark juga Debbie udah bisa buka yang Erik setting. Nah, dia bisa buka drawingnya gitu untuk mengecek drawingnya dari hand wheel ini apakah udah sesuai atau belum gitu ya. Jadi di sini Debbie membuka drawingnya, kemudian di sini tinggal rapiin aja, dan selanjutnya di sini dia save lagi ke cloud ya. Di save ke cloud, kemudian di sini dia klik release untuk after save-nya, jadi supaya dilepas, siapa tahu kan nanti rekan yang lain mau buka gitu si Erik tadi ya. Di sini yang udah direvisi supaya nggak bisa diedit, ini kondisinya keep project kan tadi. Nah ini modelnya sudah berubah ya revisinya, tadi jadi revisi B1 gitu ya untuk model yang hand wheel ini. Selanjutnya dia akan melakukan save with option, keseluruhan file ini harus diupdate lagi ke sistem ya, karena itu kan ada mat yang lainnya gitu ya yang ada di model ini gitu. Nah, Debbie udah selesai di sini. Tentunya akses datanya itu bisa diakses kapanpun dan selalu terupdate ya kalau kita bekerja bersama dengan tim. Dan kini balik lagi, kalau bagaimana ini proyekannya kalau dibuka bersama, bisa atau enggak? Jelas bisa. Di SolidWorks dengan menggunakan platform 3D Experience ini kita bisa membuka proyekan secara berbarengan. Nah, di sini Debbie dan Erik akan membuka file tersebut secara berbarengan gitu ya. Nah, di sini dalam Erik ya, Erik melihat bahwa itu resepnya dia sama Debbie ya, berwarna kuning warna oranye tadi gitu ya. Tapi dia karena perlu
merubah main assembly-nya, dia akan reserve untuk yang main assembly-nya. Tetapi DB tidak mengganggu aktivitas DB untuk mengedit file handwheel tadi gitu ya. Ini secara paralel gitu bekerjanya itu. Dan ketika nanti DB sudah selesai, ada notifikasi semuanya udah selesai nih. Oh oke, berarti Erik udah aman nih kalau mau membuka file yang tadi gitu ya. Nah di sini Erik tinggal melakukan refresh aja ke cloud ya, karena DB kan udah selesai tadi, udah di-upload juga untuk revisinya. Kemudian kita tinggal reload from server aja. Kita tinggal pilih reload dari from server. Nah, otomatis kan dia berubah juga tuh untuk si handwheel-nya. Kita tinggal buka drawing-nya karena Erik sebagai leader kan. Jadi dia harus memposisikan si drawing ini, berarti harus kondisinya harus udah maturity-nya atau state-nya ke release agar bisa langsung diproses manufaktur. Nah, ini dia sudah terupdate semua gambarnya ya di situ. Nah, selanjutnya tentunya Erik sebagai leader dia ingin membuka lagi nih bookmark yang lainnya. Coba buka drawing yang ini terhadap yang main assembly ya, udah oke semua ya, baik bill of materialnya. Selanjutnya Erik tinggal menyimpan semua drawing ini ke platform 3D Experience-nya. Ini saving kembali supaya kalau ada revisi dia update lagi ya, kan tadi menggunakan revisi B1. Oke, proses save dilakukan ke cloud. Ini udah warna checklist semua. Erik coba kembali lagi ke edit ya di sini. Edit dia mungkin akan membuka untuk yang tadi 3D play-nya apakah bagus atau tidak. Oke, ternyata dia menarik ya setelah dilakukan pengeditan untuk handwheel tadi, dia lebih bagus gitu untuk desainnya. Jadi dengan 3D Experience ini kita bisa desain secara berbarengan dan tanpa adanya minim istilahnya kesalahan dalam penyimpanan sebuah file project-nya gitu ya. Jadi tentunya ini membuat desain kita lebih cepat lagi. Itulah dari 3D platform experience ya, bagaimana kita memanage data, bagaimana kita membuat revisi. Dengan 3D experience platform ini kita bisa berkolaborasi lagi dengan rekan-rekan atau teman-teman rekan kerja sekalian itu lebih banyak lagi gitu, bukan hanya 2 orang aja ya. Kalau tim besar juga sama, kita bahkan bisa berkomunikasi dengan supplier juga bisa gitu ya, berbagi screenshot untuk gambar yang sedang kita kerjakan atau dengan marketing atau tim sales yang lainnya. Jadi dengan platform ini mempermudah kita untuk bekerja dimanapun dan kapanpun untuk berkolaborasi mendesain sebuah project terstruktur dan rapi. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk perhatian rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan mengenai 3D Experience Platform ini, bisa email ke saya di ripan@aplicateindonesia.com. Dan agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari kita, bisa follow dari sosial media kita, ada di Facebook, LinkedIn, dan YouTube, serta Instagram ya. Sekali lagi terima kasih dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di event selanjutnya.